tes kita itu akan terasa dan bukan gak mungkin apa yang awalnya main-main menjadi hobi itu menjadi sesuatu yang jadi sumber penghasilan kita gitu. Itu larinya nanti dari kreativitas kita bisa jadi independen. Maksudnya walaupun masih dalam skala kecil ya, tidak langsung besar. Karena di sini saya yakin masih pada sekolah ya, kayaknya. Iya enggak? Iya, oke. Sama nih kayak tadi, karena kalau masih sekolah kan berarti bakalan fokus ke sekolah dulu, baru kalian hunting dan lain sebagainya kan. Nah, hal-hal kreatif kayak gitu sangat terasah menurut saya dan platformnya jadi semakin banyak dengan adanya sosial media ini, terutama Instagram. Makanya sekarang banyak banget Instagramer, influencer, buzzer, banyak juga ada fotografer, videografer, semuanya lahir dari Instagram. Bukan hanya Instagram aja. Terus Instagram juga ada Facebook juga. Instagram sekarang part of Facebook. Ada YouTube, YouTuber, vlogger tuh video blogger. Ya. Sekarang Instagramer main juga vlogger. Gitu kan? Kalian ada yang mau buat vlog juga di sini? Ada. Pasti ada. Karena itu tadi, kita harus terus explore, jangan membatasi diri sendiri karena kita nggak pernah tahu kreativitas kita itu sampai mana. Yang paling penting ketika kita mau jadi orang kreatif, kita harus membuat sesuatu yang baru. Maksudnya itu original. Itu karena menjadi terinspirasi dengan itu lupa namanya, kayak implication gitu kan. Meniru itu beda ya. Hati-hati dengan menjadikan dia sebagai inspirator ataupun dengan meniru karya dia. Karena karya semua orang itu nggak pernah sama. Walaupun kalian mengambil sudut ini terinspirasi oleh A, tapi ternyata hanya meniru atau mengambil foto orang lain. Apalagi di Instagram kayaknya sekarang rules-nya sudah semakin ketat, foto jadi spam dan lain sebagainya, itu karena melindungi hak-hak kalian juga. Kalian sebagai para kreator, para orang yang punya foto, kalian sendiri yang memikirkan idenya, ide kalian sendiri, ide original itu pasti nggak mau diambil orang lain kan? Karena itu ide punya kalian yang create ide itu sendiri, yang membangun ide itu sendiri. Makanya sekarang banyak banget Instagram pun sudah ada rules dan algoritmenya sendiri untuk mencegah kalau misalnya ada yang ngambil foto saya nih, kayaknya berapa kali deh, mungkin kalian akan came across kalau orang ini ngambil foto saya nih, bantu report dong, kayak gitu. Sering gak sih ada yang kayak gitu sekarang kan ya? Nah hal-hal itu makanya ada komunitas yang saling membantu, saling support untuk mengasah ide-ide kreatif kita. Itu saya apalagi sih ini kan? Udah. Itu aja ya. Nah terus ini saya sambil mau nyambungin ke tadi yang passion dia mau jadi sumber penghasilan. Bukan gak mungkin, yang tadi saya bilang banyak banget yang saya kenalnya itu dari Instagram. Sekarang sudah jadi fotografer, sudah jadi videografer, yang mana itu menjadi sumber penghasilan mereka sendiri. Contoh-contohnya itu orang-orang yang pada berdiri di belakang kalian. Itu mereka yang sudah mendapatkan hasil dari kreativitasnya mereka sendiri, dari idenya mereka sendiri, dari karyanya mereka sendiri, bukan hanya di Instagram. Meaning mereka sudah ada koneksi kepada lokal brand atau koneksi kepada company lain yang besar. Tujuannya apa? Supaya nanti, kata Kang Arif tadi, benar, kalau Facebook udah bosan dengan Instagram, kalian mau main apa? Karya-karya kalian mau kemana? Jadi jangan hanya berhenti di Instagram, jangan hanya berhenti di sosial platform yang kalian tahu, tapi terus dikembangkan supaya kalian bisa jadi independen sendiri tanpa mengacu kepada Instagram. Misalnya kayak tadi Ricky yang mana? Oh Ricky ini yang fotonya ada di Instagram. Padahal sebenarnya karya dia itu misalnya udah dikenal di mana-mana. Gitu. Kita mau ke arah sana. Itu yang kita mau kembangkan, itu yang mau kita sharing di sini. Gimana cara mengasah terus kreativitas sampai kita menjadi independen tanpa harus
terikat dengan Instagram. Gitu. Kalau di sini platformnya kita bicaranya Instagram ya. Nah, itulah tujuannya Insummit ini juga gitu. Kalian siapa tahu nanti ketemu setelah yang A ketemu yang B, ketemu yang C, oh ternyata dia suka nih sama foto ini, saya punya om yang di restoran suka nih foto-foto kamu, mau nggak bantuin foto? Awalnya suka kayak gitu kan, mau nggak bantuin foto? Oh iya, satu berhasil. Karena social interaction, real social interaction dari mulut ke mulut itu masih juga lebih berhasil ya. Walaupun visual juga buktinya ya, bukti nyatanya adalah visual. Itu tadi. Nah jadi menjadi orang kreatif, menjadi orang yang open mind, yang terbuka untuk kenalan baru, tidak membatasi diri, terus juga yang eksploratif terhadap hal-hal baru dan mau ketemu orang baru, jangan hanya bermain dengan orang-orang yang itu aja karena nanti cuman di situ aja. Itu sekarang. Kalau misalnya kita hanya main dengan 5 orang ini aja kemana-mana, ilmu kita nggak akan nambah. Kreativitas kita nambah tapi mungkin tidak signifikan. Sementara potensi orang, saya bicara soal potensi karena saya memang orang HR, semua orang itu potensinya beda-beda. Siapa tahu dari 5 ini ternyata si A lah yang lebih menonjol. Dan potensi dia tuh jauh lebih tinggi daripada teman-teman yang lain. Yang bisa lebih berkembang kalau misalnya dia ketemu orang baru, main di lingkungan baru, terus pergi jalan-jalan atau join komunitas lain. Jangan pernah takut untuk mencoba, karena kalau nggak nyoba justru kalian nanti akan nyesel sendiri kan. Itu pelajaran yang selalu kita sampaikan dan selalu kita dapat nih dari teman-teman yang udah kayak Bill Satya misalnya. Saya salah satu teman dekatnya Bill Satya juga. Makanya saya bisa tahu Bill yang dulu dan Bill yang sekarang kalau kamu lihat dari bawah ke atas tuh ya udah jauh banget kan cara fotonya dia tuh kayak gimana gitu ya. Saya kenal Bill dari 2014 kali ya. Bareng-bareng kita dari 2014 sampai sekarang cara dia itu udah kayak gimana, yang dulu masih freelance photographer, sekarang Adidas. Adidas kalau saya nggak salah ya. Dia udah jadi Adidas dan banyak lainnya. Gitu, dan sekarang dia udah bisa sharing ilmunya dia, menjadi speaker atau jadi inspirator untuk banyak orang. Dia untuk FYI, Bill Satya sama Joki sama yang lain di belakang itu masih sering hunting-hunting gak jelas malam loh. Jangan salah ya, maksudnya mereka pun masih terus bereksploratif, masih terus cari. Karena ide itu harus terus dikembangkan, karena kenalan itu gak boleh ini aja. Jangan cuma sini aja enggak. Saya udah punya kenalan baru. Ini saya kenal dengan ngelihat-ngelihat muka kalian, saya memang belum kenal satu persatu ya, tapi muka-mukanya, oh ini muka-muka baru nih. Oke, ini orang-orang yang saya baru temui hari ini. Mungkin orang ini nanti dari kalian itu ada yang membawa manfaat lebih baru untuk saya kan. Itu tujuannya kita sharing. Dan tujuannya tadi kalau ke yang relate, jangan hanya terkungkung di Instagram. Oke, Instagram itu menarik, Instagram lagi naik banget. Dan demografinya lagi sangat bagus. Semua orang kayaknya jadi influencer sekarang berdasarkan like atau engagement. Tapi apa mau di situ? Enggak. Kita semua harus independen, harus bisa berdiri sendiri, tidak didefinisikan mengikuti Instagram kita. Gitu. Walaupun itu tempat kita mulai, memang jangan pernah lupa sampai di mana kita mau mulai sesuatu. Tapi harus terus berkembang. Itu tujuannya sharing ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh, atau kalau bukan ke saya aja sih, maksudnya ke Arif atau ke acara ini kan ada hosted by Street Meet Ina. Kalian follow Street Meet Ina juga nggak? Ya, Street Meet Ina itu orangnya ada di Joki. Ombeng mana? Berdirilah, Ombeng tolong. Ya, ini orang-orang di belakang Street Meet Ina yang salah satu juga afiliasi berada di Insummit Indonesia dan Discover Indonesia. Ini mereka yang street hunters yang suka hunting malam, hunting tempat-tempat baru ya. Kayak gini kan makanan kalian semua ya. Saya tahu orang street itu dari mana. Ini pengalaman saya tahu. Karena kalau setiap hunting pasti bajunya hitam. Saya nggak tahu kenapa. Coba, baju kalian apa? Banyak ya? Coba. Kenapa harus hitam? Kan ini panas. Hitam itu menyerap panas. Itu orang street, lihat semuanya bertiga itu hitam, saya nggak ngerti kenapa, bajunya harus hitam. Itu orang street.
mereka juga sangat open loh kalau kalian mau bertanya. Kalau kalian mau kayak, Bang foto gue bagus gak sih? Kayak gitu. Karena itu tadi tujuannya, ketika ketemu dengan orang baru kita harus punya sesuatu yang baru. Gak cuma nama terus besok lupa. Itu tidak ada ilmu atau tidak ada faedahnya gitu loh kalau kita datang ke acara kayak gini terus kalian cuman oh ya udah gitu aja gitu. Tapi ambil sesuatu karena kalian ini nanti yang akan menaikkan atau menurunkan grafik-grafik itu tadi yang Kang Arif bilang dan kalianlah yang akan menentukan ini saya mau dibawa kemana nih kalau saya main Instagram terus apakah nanti saya mau kan nggak ada sarjana Instagram saudara-saudara nggak ada. Gak ada sarjana Instagram, jangan salah ya. Itu saya mau ngapain nih dengan hal ini. Karena kalau saya bicara dan saya ngelihat dari sisi HR, setiap manusia itu punya aktualisasi diri. Jadi tingkat kepuasan gitu ya, ingin diapresiasi, ingin dikenal sama orang. Kalau di Instagram ingin like-nya tuh tinggi, terus misalnya yang tadi... kalau kamu di like atau di komen sama idola kamu kan sumringah banget kan. Kayaknya kan, di komen nih. Ya Allah. Saya juga masih kayak gitu kalau ternyata ada salah satu yang jadi inspirasi saya itu nama akunnya adalah I'm the Gem. Dia nge-like foto saya aja atau dia ngebalas komen saya, ya Allah itu kayak waduh. Masih kayak gitu, itu saya masih adiktif. Saya memang mengakui saya masih adiktif main Instagram. Karena gitu, itu kan gak penting sebenarnya dia siapa kan, saya gak kenal juga ya. Saya komen apa, terus dia balas. Kemarin dia, ini hal-hal gak penting yang saya temukan di Instagram yang jadi adiktif, yang saya yakin juga kalian mengalaminya. Kemarin dia bilang, dia pernah posting, dia bilang, saya masih sering, dari kecil saya suka mimpi pengen terbang, bisa terbang. Sampai sekarang saya masih mimpi itu. Itu saya komen panjang. Gak tahu kenapa saya komennya, karena saya mengidolakan dia ya. Jadi kita kan kayak, wah gitu kan, iya nih saya juga pernah gini. Dia like, itu dia balas komen, dia like komen saya 5 menit kemudian. Terus dia balas panjang, senang banget kan. Itulah hal-hal kayak gitu yang adiktif, tapi kita juga harus tahu batasannya. Masa mau gini terus mau diapain? Terus kan gak juga terus terbuai terus-terusan ya, tapi kita bisa menghasilkan apa sih dari kayak gini? Oh oke. Itu sesuatu yang mungkin saya bisa sharing dan kemudian bisa menjadikan ide. Siapa tahu kalian terbesit ide apa gitu, siapa tahu besok kalian bikin sesuatu aplikasi yang baru yang jauh lebih maju dari Instagram. Nih kalian ini menurut saya yang akan punya ide-ide kayak gitu. Karena semua orang itu kreatif, hanya perlu diasah di jalur yang benar gitu ya. Maksudnya kreatifnya nggak juga ke sesuatu yang negatif. Kalau sesuatu yang negatif itu cepat dan gampang. Sesuatu yang positif pasti gagal berkali-kali dulu baru bisa berhasil. Itu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan dan kalau kepanjangan atau membosankan. Semoga ini berguna buat kita semua. Itu. Thank you. Terima kasih Temira. Oke, luar biasa ya.